Author. Kinar, apa yang dikatakan Raka benar, Hasbi sudah meninggal nak. Ayah Kinar berkata dengan nada berat. Mengatakan hal ini sungguh berat sebenarnya, tapi keputusan Raka memang benar. Kinar harus tahu semua ini, dia harus bisa menerima kenyataan sebenarnya. Kinar tersentak kaget, kepalanya kembali berdenyut nyeri, dia meremas kepalanya kuat-kuat. Kinar, 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 secara serentak mereka memanggil nama Kinar. Kinar tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Raka bergegas mencari dokter. Dokter datang bersama 2 orang perawat wanita. Silakan tunggu di luar saja, kami akan melakukan pemeriksaan, ujar sang dokter wanita muda itu dengan tegas. Orang tua Kinar dan Raka pun terpaksa keluar ruangan, meski enggan sebenarnya. Mereka duduk menunggu, di kursi yang berderet di depan kamar inap Kinar. Tak ada yang berbicara, semuanya hening dengan pikiran masing-masing. Hingga, terdengar suara notifikasi masuk dari Renata ke ponsel Raka. Raka membaca pesannya. "Kamu di mana?" Itu adalah isi pesan Renata. "Rumah sakit." Raka mengetikkan jawaban untuk membalas pesan Renata. "Siapa yang sakit?" Kembali pesan dari Renata masuk. "Kinar pingsan," balas Raka. "Kenapa lagi dia?" Renata merasa kesal saat mengetik pesan itu, dan merasa heran karena Kinar selalu saja diperhatikan oleh Raka. Raka mengembuskan napas pelan, lalu menutup aplikasi pesannya, dan memasukkan ponsel ke dalam saku waste bag yang dipakainya. Dia sama sekali tak ada niat untuk membalas kembali pesan Renata. Membuat Renata kesal dari tempatnya berada, rumahnya. Dia sampai ngedumel tak karuan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dan menjelaskan keadaan Kinar. Nona Kinar baik-baik saja secara fisik, hanya untuk psikis harus mendapatkan perawatan lebih lanjut. Karena sepertinya ada tekanan mental yang perlu ditangani dokter psikiatri, jelas dokter itu. Kinar mulai ditangani dokter psikiatri yang ada di rumah sakit ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Malamnya, Kinar membuka mata. Dia mengedarkan pandangan ke segala arah. Masih di rumah sakit, gumamnya sambil memijat-mijat kepala. Tak ada siapapun di ruangannya. Karena, kebetulan orang tuanya sedang makan dulu di rumah makan yang tidak jauh dari rumah sakit ini. Sementara, Raka harus pergi dulu ke kafe. Kinar menatap langit-langit rumah sakit. Sesekali memejamkan mata, dan sedetik kemudian dia teringat sesuatu. "Kak Hasbi," gumamnya lirih. Dia teringat pertama bertemu pria itu. "Kinar, nanti akan ada tamu yang datang kemari nganterin pesanan ibu," ujar ibunya. "Iya bu," sahut Kinar sambil ngemil keripik kentang di teras. Beberapa saat kemudian terdengar deru mesin mobil. Kinar berdiri dan memperhatikan mobil yang berhenti di depan pintu gerbang rumahnya. Tintin. Pemilik mobil membunyikan klakson beberapa kali. Kinar melangkahkan kaki menuju ke pintu gerbang. "Siapa ia?" ketusnya. Jendela mobil terbuka, menampakkan sosok pria cukup dewasa usia 30-an dengan wajah rupawan dan berwibawa, namun mempunyai tatapan mata yang dingin. Jantung Kinar seketika berdetak kencang, dia jadi salah tingkah. "Wih, ganteng banget," dan dia mulai cengengesan. "Saya Hasbi, benar ini rumah Ibu Rina?" tanya pria tampan itu yang tidak lain adalah Hasbi. "Iya, kakak, siapa ia? Dan mau apa? Apa mau ngelamar saya?" Kinar langsung membekap mulutnya sendiri. "Sial, mulutku tak tahu aturan," makinya dalam hati. Hah, begitu terkejut Hasbi mendengar perkataan Kinar. Ada-ada saja pikir Hasbi. "Saya diminta bunda untuk nganterin pesenan, ini makaroni panggang cheese," sahut Hasbi menjelaskan. "Oh, iya, silakan masuk." Kinar, yang sudah bisa menetralkan degup jantungnya, langsung membuka pintu pagar. Hasbi memasukkan mobilnya, dan Kinar mempersilakan masuk. Rupanya bundanya Hasbi adalah Tante Mariam. Kinar sudah sering bertemu dengannya. Tapi,
Baru tahu sekarang kalau Tante Mariam ternyata punya anak ganteng begini, pikir Kinar. Semenjak saat itu, Kinar sering main ke rumah Hasbi. Dia menyukai pria itu. Suatu hari, Kinar mengunjungi pria itu di rumahnya. "Kak mau kemana?" "Aku kan baru datang," rajuk Kinar. "Ada perlu?" sahutnya enteng tanpa beban. "Bisakah bicara denganku sebentar saja?" tanya Kinar penuh harap. Hasbi tampak melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya sekilas. "5 menit saja," lalu menatap Kinar lekat. "Baiklah, lumayan 5 menit, daripada tidak." "Aku, ehem." Kinar berdehem beberapa kali. Tiba-tiba saja dia jadi kesulitan mengeluarkan suara. Padahal di rumah sudah latihan sejak 2 hari yang lalu. 3 menit lagi, ujar Hasbi sambil melihat arlojinya kembali. Aku menyukaimu Kak. Aku mau kakak menjadi imamku." Kinar akhirnya mampu mengeluarkan kata-kata itu. "Apa?" Hasbi menatap Kinar tajam, sambil geleng-geleng kepala. "Hei, aku tak bisa, maaf." Hasbi membalikkan badan, dan berlalu meninggalkan Kinar yang hatinya patah berkeping-keping. Saat Hasbi akan naik mobil, Kinar mengejarnya. "Kak, tunggu!" teriaknya. "Apa lagi?" Hasbi menyembulkan kepalanya sedikit dari dalam mobil. "Apa alasannya?" tanya Kinar dengan rasa penasaran dan dada bergemuruh hebat. Sebisa mungkin dia menekan dadanya yang terasa sakit. "Aku sudah punya calon istri," jawabnya, lalu mulai menghidupkan mesin mobil dan melajukan mobilnya perlahan. Kinar berdiri dengan mata berderai. "Kok aku tidak tahu ya?" gumamnya serak. Puk, sebuah tepukan pelan mendarat di bahunya. "Bunda akan bantu kamu." Kinar terkejut dan menoleh ke arah suara yang merupakan milik bundanya Hasbi. "Tante," ujar Kinar, "dia belum punya calon istri, dia bohong." Perkataan itu membuat Kinar tersenyum lega. Lalu bundanya Hasbi menceritakan, kalau Hasbi pernah membawa seorang wanita untuk dikenalkan menjadi calon istrinya. Dan ditolak oleh bunda, ayah, juga dan seluruh keluarga. Karena wanita itu adalah anak dari selingkuhan ayahnya Hasbi di masa lalu. Meski bukan saudara, karena bukan anak dari ayah Hasbi. Tetap saja, bunda tak mau apalagi besanan dengan mantan pelakor di masa lalu, walau tak sampai menikah. Hingga, orang tua Hasbi akhirnya menjodohkan mereka berdua. Dan Hasbi tak bisa menolak keputusan orang tuanya, dia adalah pria tegas dan berkomitmen. Dia ingin menjadi anak berbakti dan tak mau durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya, dia setuju dijodohkan dengan Kinar. Mereka mulai menjalani perjodohan, dan berusaha saling mengenal. Sayangnya Hasbi selalu bersikap dingin, karena memang tak mencintai Kinar. Dia bahkan membenci Kinar, karena wanita itu dianggap sudah memisahkan dengan sang kekasih. "Kak, makan malam bareng yuk, di luar biar romantis kayak pasangan lainnya," ajak Kinar suatu ketika. "Aku sibuk, maaf ya." Sungguh Kinar sakit hati mendengar jawaban itu untuk kesekian kalinya. Tiba-tiba saja ponsel Hasbi bergetar, rupanya ada pesan masuk. Hasbi memeriksa ponselnya, dan bibirnya tersenyum lebar. "Aku pergi dulu ya." Lalu Hasbi pergi tanpa menoleh lagi ke arah Kinar. "Aku yakin, suatu hari nanti kamu akan mencintaiku," lirih Kinar dengan suara tertahan, kedua tangannya saling meremas. Dan Rakalah yang menjadi pelariannya. Sahabatnya itu, selalu mengobati sakit hatinya. Saat Kinar menceritakan hal itu, Raka langsung mengajaknya makan romantis di restoran. Ada-ada saja, tetap saja rasanya lain. "Aku kan ingin diner romantis bareng calon suamiku, bukan kamu," kekeh Kinar. "Siapa tahu, aku yang malah bakalan jadi suami kamu di masa depan," canda Raka. Kinar semakin tergelak, menganggap candaan Raka sangatlah lucu. Sementara Raka hanya tersenyum kecil dengan tatapan berbeda.
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray